Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sebuah alur cerita film yang berjudul In the Name of the Father. Film ini diproduksi tahun 1993 dan dibuat berdasarkan autobiografi Gary Conlon yang berjudul Prof. Innocent. Dan sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Kisah bermula dari seorang pemuda yang bernama Gary Conlon. Dia sedang menjalankan aksinya sebagai perampok kelas teri. Dan ketika berada di atap, dia memainkan sebuah kayu yang dilihat dari kejauhan oleh tentara Inggris sebagai penembak Irlandia. Shoot him before he fucking kills us! Gary rupanya seorang Irlandia yang tinggal di pemukiman khusus orang Irlandia. Sontak, semua warga di sana membantunya. Namun, adik perempuannya melihat Gary dibawa oleh kelompok Aira. Dia lalu memberitahu ayahnya. Gary dan temannya ditangkap oleh Aira karena selalu mencuri di rumah warga mereka sendiri. Ayahnya lalu datang dan meminta Aira membebaskan anaknya. Kemudian, karena susahnya mencari pekerjaan di Inggris, Gary lalu memutuskan untuk pergi ke London menggunakan kapal. Ayahnya pun mengantarkan Gary sampai ke pelabuhan. Dia berpesan kepadanya, uang jujur akan bertahan lebih lama. 1 burung di tangan senilai dengan 2 burung di semak-semak. Saat naik ke kapal, tidak sengaja dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Paul Hill, yang akan mengubah seluruh hidupnya. Singkat cerita, Gary sampai di London pada tanggal 26 Juni untuk menuju rumah bibinya. Namun dia malah memilih sebuah rumah yang dihuni oleh para kaula muda yang ingin hidup bebas, seperti menikmati obat bius dan celepot. Berbulan-bulan Gary asik menjalani kehidupan bebasnya di sana. Situasi di sana digambarkan sedang kacau. Gary dan Paul pun harus diusir oleh pimpinan kelompok ini. Terlebih, Gary sering celepot dengan salah seorang wanita di sana. Terlihat juga kelompok teroris yang sedang mempersiapkan sebuah bom untuk teror selanjutnya. Hingga akhirnya, Gary dan Paul terpaksa tidur di area kursi taman dan berbagi dengan seorang kakek yang bernama Charlie. Bahkan, Gary memberikan sisa uang untuknya. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba bom meledak di sebuah bar. Gary dan Paul bagai seorang gelandangan yang tidak mempunyai uang dan tempat tinggal. Ketika berjalan, dia melihat seorang perempuan panggilan yang hendak berangkat dari rumahnya dan tiba-tiba menjatuhkan kunci rumahnya. Gary pun langsung memanfaatkan kunci tersebut dan masuk ke rumahnya. Lalu ini yang dilakukannya. Saat keluar, dia berhasil mencuri 700 pound sterling dari rumah tersebut. Malam itu, mereka tidur di hotel. Lalu, keesokan harinya membeli pakaian mewah dan kembali pulang ke rumahnya untuk ditunjukkan kepada keluarganya. Who are those two gorgeous women in the kitchen? Wanna be in my gun. Namun di luar dugaan, kelompok anak muda itu disergap oleh polisi.
Pimpinannya bahkan menyebut Gary dan Powell sebagai kelompok dari Aira. Saat tertidur, tiba-tiba militer Inggris datang dan menangkap Gary. Gary lalu dibawa ke markas polisi. Back in. Where we going? You'll find out soon enough. Lalu dia diinterogasi dan dia dituduh sebagai teroris dalam aksi pengeboman. Berbagai pukulan dan pertanyaan dilontarkan untuk Gary. Tentu saja, Gary tidak bisa mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan. Polisi seperti memaksakan bahwa Gary adalah seorang teroris, padahal tidak ada bukti yang jelas. Powell Hill yang dihadirkan pun mengatakan dia terpaksa mengaku untuk menghilangkan beban batinnya. Keluarga Gary pun harus ditangkap untuk kasus yang sama. Tidak cukup sampai di situ. Sekarang Gary diancam oleh seorang polisi bejat bahwa ayahnya akan ditembak olehnya. Sontak, Gary marah dan berniat menghajar polisi tersebut. Karena ancaman itu, Gary dengan terpaksa menandatangani surat pernyataan. Begitupun yang dilakukan kepada Powell Hill temannya. Namun terlihat seorang pengacara wanita yang mendengar kisah ini. Dia bernama Garrett. Saat pertama kali masuk penjara, ini yang dilakukan kepada Gary. No choice, mate. Tidak diduga, ketika santuy di selnya, dia mendengar suara dari tahanan yang baru masuk. Rupanya itu adalah ayahnya. Rupanya ketika ayahnya pergi ke rumah bibinya, mereka semua ditangkap. Mereka berada dalam sel yang sama. Ayahnya senang karena mengetahui Gary bukanlah seorang teroris. Dan di sini, Gary meluapkan seluruh kekecewaan kepada ayahnya. Dia merasa ayahnya selalu ada dalam kesalahan, bukan kebaikan. Karena semenjak remaja, Gary selalu merasa dihakimi oleh ayahnya karena dia dianggap selalu melakukan kesalahan. Sejak saat itulah Gary menjadi seorang perampok. Ungkapan ini membuat emosi Gary menjadi tidak terkendali. Hit me harder. Hit me like. Hit me fucking harder. Hit me fucking harder. Lalu, terlihat seorang polisi dan jaksa akan memberikan pemberatan untuk Gary dan ayahnya, meskipun mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Dalam persidangan pertama, dihadirkan semua tersangka, dan 4 tersangka utamanya adalah Gary, Powell, dan 2 temannya. Kemudian, ayahnya dan keluarga Gary dianggap sebagai jaringan pendukung Aira dan memiliki bahan peledak. Pengacara lalu memberikan pertanyaan kepada seorang polisi bejat yang memaksa Gary dan teman-temannya untuk mengakui kejahatan ini. Namun, polisi itu tidak mengakuinya, hingga terjadilah keributan dalam persidangan ini. I hope you burn in hell, Dixon. Powell bahkan dijejali pistol ke mulutnya, dan polisi bejat itu kembali tidak mengakuinya. Persidangan yang dipaksakan ini selama berminggu-minggu membuat Gary dan teman-temannya bosan, hingga mereka membuat lelucon. Dan sekarang giliran Gary yang mendapat pertanyaan. Dia kembali menegaskan paksaan dan intimidasi dari kepolisian bahwa dirinya benar-benar mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan. Dan satu hal yang Gary akui, dia merampok uang di rumah seorang wanita dan tidur malam itu di taman bersama seorang tunawisma bernama Charlie. Dan pembela lalu memberikan kesimpulan bahwa para tersangka ini bukanlah seorang teroris, namun hanya seorang perampok kelas teri dan pemakai narkoboy, dan mereka berhak untuk dinyatakan tidak bersalah. Namun jaksa menganggap pengakuan mereka kepada polisi cukup menjadi bukti bahwa mereka bersalah. Akhirnya para juri memutuskan mereka bersalah. Gary dan Powell mendapat hukuman seumur hidup. Kemudian Bibi Annie 14 tahun dan ayahnya Gary 12 tahun. Lalu 2 teman Gary selama 30 tahun. Lalu terlihat pengacara wanita yang bernama Garrett menelusuri kursi taman untuk mencari bukti.
Dan akhirnya dia menemukan inisial yaitu CB, yang artinya Charlie Burki. Gary kembali dimasukkan ke penjara khusus dengan penjagaan yang sangat ketat. Pertama kali masuk, ini yang dilakukan oleh tahanan lainnya. Oh, scum. That was my flow. Kembali ke markas polisi, terlihat seorang teroris asli yang mengakui seluruh kejahatannya, termasuk meledakkan sebuah bar yang dituduhkan kepada Gary. Teroris ini bahkan mengatakan polisi telah salah memenjarakan orang. Polisi ini terkejut mendengarnya. Dan Gary rupanya menemukan komunitas napi pecandu narkoboy di penjara ini. Akibatnya, saat ayahnya berdoa pun dilecehkannya. Not funny, Jerry. Perbuatan ini membuat ayahnya kecewa dan tidak mau berbicara dengannya selama berminggu-minggu. Hingga Gary akhirnya berjanji takkan memakainya lagi. Tiba-tiba, tahanan teroris itu masuk ke penjara ini. Gary diajak berbicara dengannya, tapi inilah yang terjadi. Akibatnya, Gary dan teroris ini dimasukkan ke sel pengasingan selama 2 minggu. Dan ketika keluar, teroris ini mengungkapkan namanya, yaitu Joe McAndrew. Dia berbicara kepada ayah Gary bahwa dialah pelaku pemboman itu dan telah mengatakannya kepada polisi. Dan bar itu ternyata berisi para tentara Inggris. Gary dan Joe berencana untuk menguasai penjara ini. Namun terlebih dahulu mereka harus melakukan kerjasama dengan tahanan lain dari grup orang Inggris. Joe lalu mendatangi gegedugnya yang bernama Smalls dan mengancam jika terjadi apa-apa dengan dirinya, dia akan meledakkan seluruh keluarganya. Semua tahanan pun akhirnya rukun di bawah kendali mereka. Dan mereka melakukan aksi tuntutan di penjara ini untuk menjatuhkan kepala sipir. Kids! Go with a brief taste of freedom. Check out running. Singled out as the ringleaders. Now. Rombongan delegasi dan salah seorangnya yaitu Garrett tiba di penjara ini. Garrett begitu tulus dan peduli khususnya kepada ayahnya Gary. Seluruh tahanan lalu dikumpulkan untuk menyaksikan penayangan film. Kepala sipir Baker langsung mengawasi acara tersebut. Namun tiba-tiba, Joe McAndrew dengan tega melakukan pembakaran kepada kepala sipir ini. Gary yang tidak tega berusaha membantu memadamkan api. Gary langsung menatap tajam kepada si Joe yang tega melakukan itu. Gary akhirnya sadar, dibantu Garrett mereka akan melakukan kampanye agar kasusnya dibuka kembali. Gary merekam kisahnya sedetail mungkin, dan dia pun semakin rajin membantu ayahnya yang mulai sakit-sakitan. Terlihat Garrett mendatangi Inspektur Dixon untuk meminta pembebasan bersyarat bagi ayah Gary yang sekarat. Namun dia menolak mentah-mentah permintaannya. Dan di suatu malam, tiba-tiba ayahnya Gary mengalami sesak nafas. Dia lalu dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah itu, kabar mengejutkan datang dari seorang pendeta bahwa ayahnya telah meninggal. Gary pun termenung, dan ini yang dilakukan oleh tahanan lainnya sebagai simbol solidaritas. Demo untuk membebaskan Gary dan teman-temannya disuarakan di kota London dan Liverpool. Garrett berjuang untuk menemukan keadilan untuk mereka. Dixon, sang polisi bejat, dengan sengaja memindahkan Gary ke Skotlandia. Gary kembali merasakan frustasi. Strange what time does when you're in prison.
And then you blink and 3 years have gone by. I'm trying to say. Saat mengambil berkas ayahnya Gary, Garrett menemukan berkas yang disembunyikan darinya. Persidangan banding pun akhirnya dimulai. Terungkap sampai saat ini Gary telah menjalani hukuman selama 15 tahun. Garrett lalu menunjukkan foto Charlie Burki, seorang tunawisma yang sedang bersama Gary ketika adanya ledakan. Berikut surat pernyataan yang ditandatangani olehnya. Bukti ini yang disembunyikan oleh si Keith Dixon ke pengadilan 15 tahun silam. Juri dan hakim terkejut dengan isi surat pernyataan tersebut. Bahkan, bukti Dixon menulis pesan agar surat ini jangan ditunjukkan ke pembela, membuat semua yang hadir dalam sidang ini terkejut. Sidang pun akhirnya diskors untuk beberapa waktu. Dalam putusannya, hakim membebaskan Gary dan tersangka lainnya dan perkara ini dihapuskan. Gary lalu keluar dari sidang tersebut dan menemui ratusan media yang meliputnya. Dan di akhir cerita, dia akan berjuang melawan ketidakadilan ini dan menghukum orang yang bersalah. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari In the Name of the Father ini? Gila sih ini film. Bayangin coba kita nggak punya kesalahan apapun dan terjebak dalam suatu kondisi yang dimana ada konflik kedua negara. Kemudian kita dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan. Wah, itu bakal ada kesel-sekesel-keselnya kesel pokoknya. Namun sepintar-pintarnya bangkai disembunyikan pasti akan tercium juga. Dan satu lagi, sepandai-pandainya kopai didiamkan pasti akan disuruput juga. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.